Baik, selamat pagi Bu. Selamat pagi dokter. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya adalah Dr. Asita, jadi saya dokter yang bertugas pada pagi hari ini di Klinik Yang Pradewa. Sebelum saya melakukan tindakan pada putri ibu, boleh saya tahu identitas anak ibu terlebih dahulu? Boleh dokter. Nama anak ibu siapa ya? Risa dok. Risa, umurnya berapa Bu? 19 tahun. Baik, anak ibu datang dengan keluhan apa Bu? Badannya sakit dan dari saat gerakan itu sempat kecelakaan dok. Oh begitu, kecelakaannya boleh tahu karena apa? Naik motor pakai helm. Baik, atas keluhan yang anak ibu rasakan, sekarang saya akan meminta tindakan pembedaan dan pembalutan, di mana tindakan tersebut adalah tindakan pemasangan tela atas jenis kain dan juga pemasangan papan pada area sekitar tubuh anak ibu yang cedera. Di dalam tindakan tersebut bertujuan supaya melindungi bagian yang cedera dan juga mengurangi rasa nyeri. Mungkin dalam tindakan tersebut anak ibu merasa kurang nyaman, tetapi anak ibu bisa datang berbeda saja. Apakah ibu bersedia? Sedih. Baik, karena bersedia, anak ibu bisa menuju ke tempat tidur pemeriksaan. Tadi saya akan mempersiapkan alat dan juga mencuci tangan saya. Setelah itu mempersiapkan alat dan bahan. Setelah pasien berbaring, berdiri di sebelah kanan pasien, dan pastikan bahwa tangan pasien sudah ekstensi dan juga supinasi. Lalu pasang bantalan di bagian bawah dari lengan bawah pasien, lalu pasangkan 3 buah mitela. Mitela yang dipakai ada di bagian proksimal, medial, dan juga di bagian distal. Pada prinsip pembidaian diperhatikan harus melewati 2 sendi. Setelah itu, pasang papan bidai di bagian lateral dari pasien dan juga di bagian medial dari pasien. Setelah itu, ikat mitela dengan teknik square knot tying. Dan di sini perhatikan bahwa ikatan dari pemasangan pembidaian itu tidak boleh terlalu erat dan juga tidak boleh terlalu longgar. Pastikan kepada pasien bahwa ikatannya tidak terlalu kencang. Dan tanyakan apakah ikatan tersebut membuat pasien merasa sakit atau tidak. Setelah itu, rapikan sisa dari mitela dan bawa ke bagian dalam dari mitela. Setelah itu, periksa CRT dari pasien, apakah normal atau tidak. Dan perhatikan apakah ikatannya sudah kuat. Setelah tindakan selesai, minta pasien untuk tetap berbaring di tempat tidur pemeriksaan. Setelah itu, pasang bantalan di bagian posterior atau di belakang kaki dari pasien. Pasangkan mitela sesuai dengan video yang ditampilkan. Pasang bidai di bagian lateral dan di bagian medial. Pada bagian medial, bidai harus sampai 5 cm di bawah dorsum pedis, sedangkan di bagian lateral, bidai harus sampai pada pelvis. Lalu, rapikan mitela dan ikat mitela dengan teknik square knot tying. Dalam hal ini tetap memperhatikan bahwa proses pembidaian harus melewati 2 sendi dan dalam mengikat tidak boleh terlalu longgar maupun terlalu erat. Mengikat juga dengan mengelilingi femur atau paha.
Baik, di sini tindakan pembedaan sudah selesai. Jadi di sini terdapat beberapa mitela, ada di bagian dekat dengan ketiak, di bagian dekat dengan tulang pelvis, di bagian paha, di bagian di bawah dari lutut, di bagian dekat dengan pergelangan kaki dan di pergelangan kaki. Tindakan pembedaan pada bagian itu sudah selesai. Kita duduk di Setelah itu, setelah pasien sudah diberi darah di atas pada pemeriksaan, pastikan pasien sudah membebaskan pakaian dari area cedera. Ibu sudah dinaikkan nih pakaiannya. Untuk langkah yang pertama, kita akan memasangkan bantalan di bagian posterior atau di bagian belakang dari pasien. Ini ya, Bu. Setelah itu kita pasangkan 4 buah mitela di bagian kaki cedera. Dalam hal ini membutuhkan 3 buah bidai di bagian lateral, di bagian sisi medial, dan di bagian sisi posterior, dan membutuhkan 4 buah mitela. Setelah mitela dirapikan, lalu ikat mitela dengan teknik square knot tying. Dengan tetap memperhatikan prinsip yaitu melewati 2 sendi dan ikatan tidak boleh longgar atau tidak boleh terlalu erat. Setelah itu, apabila terdapat sisa dari mitela, rapikan dan bawa ke bagian dalam dari mitela. Lalu periksa CRT dari pasien dan pastikan bahwa pasien tidak merasakan sakit. baik CRT-nya sudah normal dan ikatannya sudah kuat, tidak terlonggar dan tidak terlalu erat. Baik adik, untuk tindakan pemindaian dan pembalutan sudah selesai, adik masih bisa tidur di tempat pemeriksaan. Baik Bu, sekarang saya akan melakukan pemasangan pembalutan pada esti Ibu untuk menutupi luka pada bagian lengan yang menjadi esti Ibu. Setelah itu berdiri di kanan pasien dan pastikan bahwa pakaian sudah terbebas dari area yang cedera. Setelah itu memasangkan mitela dengan base di bagian dasar di bagian belakang anterior kaki dan di bagian ujung di belakang kubiti atau di bagian siku. Lalu mengikat kedua ujungnya di belakang leher dengan teknik ikatan square knot tying. Setelah itu membawa apex mitela ke bagian cubiti dan rekatkan menggunakan pin atau plaster. Setelah tindakan selesai, minta pasien untuk ke meja pemeriksaan. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan tindakan pembalutan. Ibu di sini bisa duduk senyaman Ibu. Setelah itu menempatkan bagian base mitela ke bagian regio frontalis pasien, lalu bawa apex mitela ke belakang sampai menutupi regio occipitalis melalui daerah superior auricula. Lalu silangkan kedua ujung mitela di arah occiput dan membawa ke regio frontalis. Lalu simpul dengan teknik ikatan square knot tying. Selanjutnya membawa apex mitela ke regio frontalis dan menyisipkan di belakang simpul. Dan rapikan ujung-ujung dari mitela atau sisa dari mitela ke bagian dalam. Setelah tindakan selesai, informasikan kepada pasien, pasien bisa menuju ke meja pemeriksaan. Baik Dek, sekarang saya akan melakukan pembalutan di area pergelangan kaki tadi. Setelah berdiri di kanan pasien, minta pasien untuk tidur ataupun duduk senyaman mungkin dan
melakukan pembalutan menggunakan roll bandage dengan teknik figure of 8 dengan pemasangan roll bandage tidak terlalu kencang. Setelah itu, lakukan fiksasi menggunakan plester. Baik Ibu, untuk pemasangan pembalutan pada Ibu sudah selesai. Ibu bisa menuju ke meja pemeriksaan nih. Baik, dari tindakan yang sudah saya lakukan kepada lain itu sudah selesai. Sebelumnya apakah ada hal yang Ibu tanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih dan semoga hasil sembuh. Terima kasih dokter.